Perseteruan Induk Organisasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga hingga kini terus berlanjut. Pasca dibekukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, PSSI pun menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam gugatannya itu, PT UN pun akhirnya mengeluarkan putusan sela dengan memenangkan gugatan yang diajukan PSSI. Rencananya, sidang lanjutan dengan agenda putusan akhir akan kembali digelar pada 8 Juni mendatang. Pasca dikeluarkannya putusan sela tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar rapat terbatas dengan PSSI dan Kemenpora serta sejumlah instansi terkait. Dalam rapat tersebut, Yusuf Kala pun berharap Kemenpora segera mencabut pembekuan yang sebelumnya dijatuhkan bagi PSSI. Namun hingga kini Menpora masih akan mengkaji ulang terkait putusan tersebut. Sementara itu, nasib persepak bolaan Indonesia akan ditentukan pada 29 Mei. Rencananya, Federasi Sepak Bola tertinggi dunia, FIFA, akan mengeluarkan keputusan terkait kisruh yang terjadi di Indonesia. Mungkinkah Kemenpora akan menarik keputusan pembukaan PSSI? Atau justru PSSI akan dijatuhkan sanksi oleh FIFA? Pemirsa, PSSI akhirnya memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Walaupun baru sebatas putusan sela, namun sejumlah pihak mendesak Menpora segera mencabut surat pembekuan PSSI. Nah, untuk membahasnya sekarang sudah hadir di studio Berita Satu TV, Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan dan anggota tim transisi Cepi Wartono. Selamat datang Pak Aristo, selamat datang Pak Cepi. Selamat datang Berita Satu TV. Baik, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551. Dan Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Baik, kita akan langsung berbincang dengan Pak Aristo terlebih dahulu nih. Nah, PSSI baru saja memenangkan putusan sela atas gugatan ini di PT UN, ya, sementara sih 1-0. Nah, langkah selanjutnya apa nih? Begini, Mas. Yang pertama, kita kemarin sudah safari lah ya ke para wakil rakyat, Komisi 10, Komite 3 DPD. Intinya sebenarnya ada tiga peristiwa terkait kisruh sepak bola nasional ini. Yang pertama, peristiwa dalam ranah eksekutif, yaitu ranah presiden, wakil presiden, dan menterinya. Masalah tadi rekomendasi Wapres untuk mencabut SK. Yang kedua, proses legislatif, ya, di mana kita sebagai PSSI sebagai subjek hukum Indonesia, kita mengadu kepada wakil rakyat, ya, Komisi 10, Komite 3 DPD juga mendukung usulan untuk mencabut SK tersebut. Yang ketiga adalah proses yudikatif, yaitu tadi yang Mas bacakan, penetapan penundaan keberlakuan SK. Untuk proses nomor 1, nomor 2 itu PSSI tidak mau berikan komentar terlalu jauh, artinya proses eksekutif dan legislatif. Ya. Proses yang ketiga ini masalah yudikatif, ya. Artinya keadaan hukum kembali pada saat SK tersebut tidak ada. Segala produk yang lahir dari SK tersebut juga tidak mempunyai dampak apapun, ya, dan sementara menjadi gugur, termasuk tim transisi yang dibentuk melalui SK. Nah, sekarang untuk Pak Menteri sebenarnya tidak ada opsi-opsi apapun, ya, selain menjalankan penetapan penundaan, yaitu tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan SK tersebut. Nah, SK tersebut dianggap tidak ada. Ya. Artinya PSSI dalam hal ini bisa beraktivitas kembali, ya, sampai adanya putusan akhir. Itu kan yang paling penting. Nah, sebenarnya tadi Mas bilang ini 1-0. Jadi sebenarnya ini bukan menang dan kalah buat PSSI. Karena sanksi ini, kabar terakhir, sanksi ini akan dijatuhkan, ya, karena FIFA mencatatkan unconditionally. Kalau dia akan dijatuhkan, kita sebenarnya nggak ada untungnya lagi kita bertarung. Yang rugi itu masyarakat sepak bola dan orang-orang yang hidup di dalamnya. Ini bukan masalah menang dan kalah, ya, tapi ini masalah pengelolaan sepak bola nasional. Kita mau sepak bola yang berprestasi. Tapi Menpora punya tujuan yang sama dengan PSSI, tapi mungkin caranya yang berbeda. Pak Cepi, ya. Tanggapannya apa yang disampaikan barusan? Ya, apa yang mau ditangkapin ya? Kalau saya sih melihatnya gini, Mas.
niat Menpora baik ya, niat Menpora adalah bagaimana membuat tata kelola kita sepak bola kita lebih baik gitu. Itu fakta yang terjadi. Kenapa keluar SK pembekuan saya tidak tahu alasan persis Menpora seperti apa. Tetapi yang kita ketahui bahwa tanda kutip banyak sekali hal yang tidak transparan di PSSI. Itulah yang kemudian mungkin Menpora ingin mencoba menggali lebih dalam sehingga perlu di freeze dulu gitu loh. Itu yang saya tangkap. Dan berkaitan dengan soal putusan selah, ini kan belum inkrah ya, belum inkrah. Memang ada putusan selah dan kemudian nanti tanggal 8 ada pembacaan replik dan duplik dan sebagainya. Saya rasa ya kita harus menunggu itu gitu sampai final. Kita menghormati hukum, kita menghormati putusan selah. Hari ini pun juga tim transisi cooling down, slow down, tidak melakukan aktivitas yang speed seperti kemarin ya. Rata-rata dulu sudah seminggu 3-4 kali rapat. Hari ini lebih kepada konsolidasi, lebih pada melihat roadmap PSSI, roadmap Menpora yang sudah disampaikan kepada kami begitu. Jadi lebih kepada bagaimana supaya nanti PSSI ke depan menjadi jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Apa aja sih Pak yang sudah dilakukan tim transisi sejauh ini? Kita sudah coba membedah, menggali lebih banyak, memberikan masukan pada soal roadmap. Kemudian kita juga melihat persoalan-persoalan laporan-laporan masyarakat yang ada di kita berkaitan soal tanda kutip adanya match fixing, kemudian adanya mafia bola dan sebagainya, gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga kita akan bawa beberapa saksi pelapor ke pihak terkait, ke instansi berwenang gitu supaya lebih clear lah gitu. Itu yang coba kita arahkan ke depan. Kemarin-kemarin seperti itu ya. Iya, dan laporan tim 9 yang kita coba kaji beberapa hal gitu. Nah, Pak Risto, menariknya adalah bahwa sampai dengan sekarang Menpora belum juga mencabut keputusannya. Nah, ini berarti seperti apa langkah berikutnya? Sebelum menjawab pertanyaan itu saya mau menanggapi sedikit ya, Mas Cepi. Jadi satu masalah transparansi. Ini selalu dibilang masalah transparansi. Saya bingung nih, masalah transparansi yang mana? Kalau masalah transparansi keuangan itu sudah ada di website PSSI, silahkan dicek. Kalau masalah nanti bilang, ada putusan dari Komisi Informasi Pusat mengenai PSSI tidak transparan. Memang PSSI sekarang prosesnya masih kasasi. Dan harus digarisbawahi, kita bukan tidak transparan kasasi itu. Kita mengajukan upaya hukum, tapi kita mau tahu prosedurnya. Karena ada yang namanya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan APBN. Ya, siapa yang bertanggung jawab itu? Pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat membuat komitmen. Dan PSSI tidak termasuk dalam situ. Dana APBN yang masuk ke PSSI terakhir itu tahun 2013 1,5 miliar melalui KONI, dalam hal ini pejabat membuat komitmennya. Kita lihatlah dalam kerangka itu. Kita lihat dalam kerangka itu siapa yang bertanggung jawab? PSSI sudah bertanggung jawab kepada KONI. Sekarang siapa yang bertanggung jawab? Kepada wakil rakyat. Ya karena itu duit rakyat. Ya mereka yang dalam struktur itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi Pak Cepi juga bilang tim transisi cooling down. Nah ini yang salah. Kalau tim transisi masih bekerja itu melanggar hukum. Karena penetapan penundaan menyatakan SK tersebut ya tidak berlaku sementara. Artinya produk yang turun dari SK tersebut termasuk tim transisi karena itu ada dalam diktum ketiganya itu tidak boleh bekerja. Kalau tim transisi bekerja apalagi menggunakan uang APBN itu melanggar hukum. Itu jelas yang namanya contempt of court atau melawan putusan peradilan. Yang ketiga masalah yang saya mau sebutkan nih. Jadi masalah SK lagi tadi ya. Jadi yang namanya asasnya adalah yang namanya keputusan eksekutif harus dianggap benar sampai adanya putusan pembatalan atau penundaan dari pengadilan. Artinya SK tersebut sudah tidak ada lagi. Ini posisi per hari ini tidak ada. Karena putusan penetapan PT UN terakhir adalah menghentikan sementara SK tersebut, ditunda keberlakuannya. Tapi pembekuan PSSI. Nah, ini kemudian hal yang keempat, masalah pembekuan PSSI itu memang belum diputuskan. Tadi belum ada putusan akhir. Ya nanti kita bilang putusan berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi sebenarnya kalau PSSI sih optimis ya, apalagi kita penetapan penundaan sudah dikabulkan, artinya hakim melihat ini ada sesuatu yang harus diperhatikan ya, ada sesuatu yang dalam SK ini ada sesuatu yang janggal. Saya harus katakan seperti itu karena kalau kita lihat memang
kita lihat pertimbangannya ya, pertimbangannya itu mengkonfirmasi seluruh argumentasi PSSI. Nah, tapi sekali lagi yang saya mau nyatakan ini bukan masalah menang dan kalah. Kalau SK ini tidak dicabut, kita menang di pengadilan, ya walaupun kita menang ya, nggak ada artinya. Buat apa? Ini bukan masalah harga diri PSSI yang mau menang dan kalah melawan Menpora. Bukan masalah adu argumentasi. Argumentasi hukum itu nggak dimengerti kok Mas, sama pemain bola, sama pelatih, sampai sama pedagang asongan yang hidupnya tergantung dari pertandingan sepak bola. Bagaimana pedagang sepak jersey bola itu sendiri? Bagaimana kegiatan sepak bola itu sendiri berjalan? Nah, kalau memang mau membenahi sepak bola, benahilah organisasinya. Kalau ada orang-orangnya mafia, ditangkaplah. Jangan diamputasi organisasinya, semuanya harga yang dibayar terlalu mahal. Baik, kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya. ya. Tetap bersama kami, Jurnal Pagi akan segera kembali.